Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah topik kita kali ini. Pernah kepikiran nggak apa yang sebenarnya terjadi di dalam perangkat kalian pas lagi asik main game atau masuk ke dunia virtual? Hari ini, kita nggak bakal bahas teori komputer yang kaku dan ngebosenin, sama sekali nggak. Kita justru bakal ngebedah sebuah balapan super ketat melawan waktu yang terjadi secara real time di dalam mesin kalian. Yep, kita akan kupas tuntas dunia real time rendering dan optimasi. Kita bakal cari tahu gimana sih caranya para developer itu nyiptain dunia virtual yang mulus banget tanpa bikin perangkat kalian meleleh kepanasan. 16,67 milidetik. Angka ini bukan sekedar angka acak. Ini adalah jendela waktu yang sangat-sangat sempit. Cuma segitu waktu yang dikasih ke komputer atau konsol kalian buat memproses, menghitung, dan ngegambar satu frame penuh kalau kita pengen dapat performa mulus di 60 fps atau frame per second. Coba bayangin, cuma dalam hitungan pecahan detik ini, seluruh dunia digital harus dibangun dari nol. Kedip aja sekali, dan puluhan frame udah lewat begitu aja. Nah, untuk bisa selamat dari balapan secepat kilat ini, kita butuh peta jalan. Kita bakal mulai dari apa sih sebenarnya real-time rendering itu, terus kita bongkar masalah nyebelin yang namanya bottleneck, lanjut ke trik-trik pinter buat optimasi objek 3D dan efisiensi memori, dan terakhir kita bakal ngintip masa depan dari evolusi grafis ini. Oke, langsung aja kita mulai dari garis start. Bagian pertama, kita harus definisiin dulu apa itu real-time rendering dan kenapa proses ini benar-benar jadi balapan melawan waktu. Kalau kita bandingin dua dunia rendering ini, perbedaannya kerasa banget. Di satu sisi, ada offline rendering, kayak yang sering kita lihat di film-film CGI box office. Di situ, komputer punya waktu berjam-jam, atau bahkan berhari-hari cuma buat ngerender satu frame demi kualitas yang super sempurna. Santai, nggak ada tekanan. Tapi di sisi lain, itulah real-time rendering yang dipakai buat game atau AR dan VR. Sistem dipaksa kerja rodi di bawah 16 milidetik per frame, dan kualitasnya tetap harus cakep. Tekanan buat mesin kalian tuh bener-bener luar biasa besar. Dan jujur aja, kalau kalian nekan sebuah sistem sekeras itu, pasti bakal ada yang mulai tersendat. Makanya, kita masuk ke bagian kedua nih, ngebahas masalah utama yang sering muncul, sistem bottleneck. Buat gampangnya, mari kita bayangkan sistem ini kayak sebuah lantai pabrik. Bayangin pabrik di dalam perangkat kalian itu beroperasi kayak gini. CPU bertindak sebagai sang manajer logika. Dia yang mikirin aturan dunianya, fisikanya, dan ngasih perintah. Terus, kita punya GPU, barisan pekerja di ban berjalan yang tugasnya ngelakuin kali rendering dan shading. Nah, kalau manajernya ini ngasih perintah terlalu banyak, atau pekerjanya nggak sanggup kerja cukup cepat, pabrik kalian bakal kacau balau, dan frame rate game kalian bakal langsung terjun bebas. Setiap visual yang kalian lihat di layar itu harus ngelewatin perjalanan linear ini yang kita sebut graphics pipeline. Pertama, vertex processing buat ngebentuk rangka geometrisnya. Kedua, rasterization yang ngubah kerangka itu jadi susunan pixel. Ketiga, fragment processing buat ngasih warna dan cahaya. Nah, disinilah kemacetan sering banget terjadi. Terakhir, output nampilin hasilnya ke layar kalian. Ingat, 4 langkah ini wajib kelar dalam 16 milidetik tadi. Gila banget kan? Terus, di mana letak masalah terbesarnya? Ini dia, draw call. Ini tuh momen di mana si CPU, sang manajer tadi, teriak ngasih perintah ke GPU buat ngegambar sebuah objek. Masalahnya, kalau teriakannya terlalu banyak alias kebanyakan draw call, CPU bakal kelebihan beban. Manajer kewalahan ngebagi tugas, pekerja di ban berjalan GPU jadi bengong nunggu instruksi, dan boom, terjadilah bottleneck. Kinerja perangkat kalian langsung drop seketika. Belum lagi, ada monster tak kasat mata di ban berjalan kita yang disebut overdraw. Ini kejadian waktu piksel yang sama di layar dirender berkali-kali gara-gara ada objek yang tumpang tindih. Bayangin, kalian lagi ngecat tembok, terus dicat lagi, ditimpa lagi pakai warna lain, padahal yang kelihatan cuma lapisan paling luar. Buang-buang tenaga banget kan? Ini benar-benar nyiksa fragment shader di GPU kalian untuk sesuatu yang bahkan nggak kelihatan sama pemainnya. Jadi, pabrik kita bisa dibilang diambang kehancuran setiap saat. Terus gimana para developer menyelamatkannya? Masuk ke bagian ketiga, strategi optimasi objek 3 dimensi. Kalian bisa anggap ini sebagai trik sulap atau power-ups rahasia para developer buat ngemat waktu komputasi. Trik sulap pertama dan yang paling ampuh adalah teknik cooling. Aturan emasnya simple banget. Kalau kamera nggak lihat objek itu, berarti objek itu nggak usah ada. Ada frustum cooling yang otomatis ngapus objek di luar sudut pandang layar, terus ada backface cooling yang ngabaikan bagian belakang objek yang posisinya membelakangi kita, dan occlusion cooling yang nyembunyiin objek kalau dia ketututan objek lain yang lebih besar di depannya. Trik-trik ini ngebantu ngeringanin beban GPU secara drastis. Cerdas banget kan? Kalian pernah merhatiin nggak? Pas main game, gunung di kejauhan tuh kelihatannya sederhana banget, kotak-kotak gitu. Tapi pas kalian deketin, tiba-tiba jadi super detail. Nah, itu namanya level of detail atau LOD. Jaraknya dekat, poligonnya dibikin tinggi.
Jaraknya jauh, poligonnya diturunin. Mata kalian berhasil ditipu, tapi CPU dan GPU kalian, wah, mereka sangat berterima kasih karena beban kerjanya jauh berkurang. Terus, gimana caranya nyelamatin si bos CPU dari ancaman draw call yang kebanyakan tadi? Jawabannya ada di batching dan instancing. Daripada nyuruh CPU ngasih perintah 1000 kali buat ngegambar 1000 pohon satu-satu, developer bakal ngegabungin pekerjaan itu. Lewat instancing, CPU cuma perlu ngasih satu perintah aja. Gambar pohon ini 1000 kali di titik-titik koordinat ini. Ibarat nanam hutan utuh cuma dengan satu jentikan jari. Komunikasi antara CPU dan GPU jadi jauh lebih mulus dan efisien. Oke, struktur dunianya udah efisien nih. Tapi pastinya kita pengen game ini kelihatan cantik dong. Nah, kita masuk ke bagian keempat, efisiensi visual dan memori. Mari kita cari tahu gimana developer memoles produk akhir biar kinclong, tapi tanpa menghancurkan sistem. Ini tuh benar-benar aksi keseimbangan yang super menegangkan. Biar memori nggak jebol, developer harus pakai kompresi tekstur dan teknik streaming aset. Jadi sistem cuma load apa yang emang lagi dibutuhin aja. Terus soal pencahayaan, ngitung cahaya secara real time itu nyiksa GPU banget. Jadi mereka sering pakai trik baked lighting, di mana bayangan dan cahaya tuh udah dihitung dan dipanggang permanen ke dalam tekstur dari awal. Dan buat efek-efek visual mewah kayak bloom atau motion blur di tahap akhir, wah itu harus diukur ekstra hati-hati biar nggak merusak frame rate di garis finish. Tapi ya kadang ledakan terjadi bertubi-tubi, musuh ngepung dari segala arah, dan mesin bener-bener udah ngos-ngosan. Di momen kritis itulah jaring pengaman terakhir diaktifkan, Dynamic Resolution. Fitur ini bakal otomatis nurunin resolusi layar kalian pas bebannya lagi berat banget, dan balikin lagi jadi tajam pas keadaan udah aman. Ini adalah kompromi pahit yang rela diambil sistem demi satu tujuan suci. Jagain supaya FPS tetap stabil dan game kalian nggak patah-patah. Terus, tahu dari mana sih developer kalau pabrik mereka lagi bermasalah? Nah, mereka tuh pakai alat diagnosa, ibarat stetoskop buat dokter, yang namanya profiling tools. Pakai alat kayak Unity Profiler atau NVIDIA Insight, mereka bisa ngukur frame time, biaya komputasi tiap shader, dan seberapa boros penggunaan memorinya. Lewat data ini, mereka bisa nangkap si biang kerok penyebab bottleneck dan ngeperbaikinya jauh sebelum game itu sampai ke tangan kalian. Oke, cukup bahas masa kininya, sekarang kita coba arahin pandangan kita ke masa depan. Teknologi itu nggak pernah diam guys, dan apa yang kerasa mustahil hari ini bisa jadi standar baku buat besok. Mari kita bahas bagian kelima, evolusi grafis di masa depan, rendering interaktif. Kalau kita lihat tren timeline dari tahun 2025 ke 2026, loncatannya bener-bener bikin merinding. Kita bakal ngelihat real-time ray tracing, yaitu simulasi cahaya yang kelewat realistis, jadi makin matang. Terus teknologi AI upscaling kayak DLSS makin pinter memanipulasi kecerdasan buatan buat nebak piksel baru tanpa bikin GPU kerja keras. Dan maju sedikit ke tahun 2026, kita udah menuju cloud rendering dan hybrid rendering. Nanti, sebagian beban kerja pabrik di mesin kalian itu bakal dipindahin ke server-server raksasa di internet. Keren abis kan? Dan kenapa sih semua materi ini penting buat kita tahu? Karena semua trik optimasi ini bukan cuma buat video game aja. Teknik rendering secepat kilat ini dipakai buat ngebangun hal-hal masif di dunia nyata. Mulai dari simulasi penerbangan, merancang dunia metaverse yang tanpa batas, sampai ngebangun digital twin atau kembaran digital dari kota-kota sungguhan buat ngebantu tata letak industri skala besar. Nah, setelah semua yang kita bahas, ini ninggalin satu pertanyaan menarik buat kalian. Sebagai penikmat teknologi, menurut kalian, mana sih yang lebih penting? Kualitas visual super tajam yang memanjakan mata, atau FPS stabil yang ngejamin pergerakan mulus tanpa putus-putus? Jujur, gak ada jawaban yang salah sih, tapi preferensi kalian semua inilah yang nantinya bakal nentuin arah kemana industri ini berjalan. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah topik kita hari ini, dan pastinya teruslah mengeksplor rasa ingin tahu kalian. Sampai jumpa!